Benarkah Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua? Mengingat ramalan Jayabaya yang paling mengerikan, Nugel Tanah Jawa, Kaping Pindo, yang bisa diartikan mematahkan Jawa untuk kedua kalinya. Di mana disebutkan pula, hal tersebut akan terjadi ditandai dengan letusan Gunung Slamet. Selobi Omnivora Channel, Misteri Tanah Jawa. Antara raja dan peramal, masyarakat lebih kenal sosok Jayabaya sebagai opsi nomor 2. Tidak bisa disalahkan juga, karena memang apa yang dikatakan Raja Kediri ini mayoritas benar terjadi. Padahal rentang waktu beliau dan petuah yang terrealisasi berselang ratusan tahun lebih. Terkait bukti, rasanya tidak perlu dibeberkan semua. Banyak ulasan yang teramat panjang jika membahas hal itu. Berbicara soal ramalan, ada banyak petuah Jayabaya yang mengejutkan orang. Termasuk salah satunya yang paling mengerikan adalah Nugel Tanah Jawa, Kaping Pindo, yang bisa diartikan mematahkan Jawa untuk kedua kalinya. Ramalan Jayabaya memang tak pernah sangat jelas, selalu dikemas dengan syair, sehingga tafsirnya bisa berbeda-beda. Tapi yang satu itu, menurut banyak orang, cukup jelas artinya. Lalu apakah benar Jawa akan terpisah menjadi dua bagian? Apa saja tandanya jika benar demikian? Ramalan Jayabaya berdasarkan berbagai sumber dikatakan bahwa Jawa dan Sumatera dulunya adalah satu kepulauan. Selain bukti fisik, hal ini juga bisa dilihat dari cerita-cerita sejarah. Kemudian lantaran masih satu area, maka orang dahulu menyebutnya Sunda Besar. Atau mungkin ada yang membilang Jawa saja. Lalu apa korelasi hal ini dengan ramalan Jayabaya? Seperti yang diketahui, Jawa dan Sumatera akhirnya terpisah karena beberapa hal. Termasuk salah satunya adalah meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883. Letusan gunung yang anaknya masih eksis ini memang sangat luar biasa. Salah satunya adalah membuat dunia gelap sementara karena abu vulkaniknya. Karena ledakannya pula, akhirnya daratan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera terpecah dan terpisah. Banyak orang yang kemudian mengaitkan ini sebagai realisasi dari ramalan Jayabaya soal Jawa yang patah. Alhasil, tidak sedikit pula yang menyimpulkan jika petuah sang raja sudah terjadi sehingga kita bisa tenang. Tetapi di ramalan disebutkan kata Kaping Pindo yang artinya dua kali. Lalu apakah setelah pisahnya Jawa dengan Sumatera akan terjadi hal yang serupa? Itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi ramalan Jayabaya tentang Jawa yang patah juga erat kaitannya dengan Gunung Slamet. Menurut mitos masyarakat setempat, seandainya gunung yang ada di 5 kabupaten di Jawa Tengah ini meletus, maka Jawa akan benar-benar terbelah. Bahkan menurut sesepuh di sana, kejadian tersebut akan membuat laut utara dan selatan Jawa menjadi bertemu. Mitos memang susah dipercaya. Kalau dilihat dari peta, letak Gunung Slamet memang pas sekali di tengah-tengah Jawa, baik dari selatan ke utara maupun barat ke timur. Dan faktanya, Slamet adalah salah satu dari sekian gunung di Jawa yang masih aktif sampai sekarang, di mana bisa sangat mungkin untuk meletus. Jika pada akhirnya benar-benar meletus, maka memang tidak mustahil akan membuat retakan yang begitu besar dan akhirnya menjadi bukti ramalan. Jika menilik kondisi geografis Indonesia, memang tidak dipungkiri, Jawa mungkin benar-benar bisa terpisah menjadi dua. Seperti yang kita pelajari di sekolah, posisi negeri ini
terletak di cincin api Pasifik, di mana sangat rentan terjadi letusan gunung berapi. Tentu sudah banyak yang kita lihat sebagai bukti dengan ditambah fakta kalau gunung berapi tidak hanya meletus sekali saja. Entah kapan, mungkin akan ada masa di mana gunung-gunung aktif bereaksi sehingga memicu letusan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya benar-benar memecah Jawa menjadi dua. Tentu kita tidak berharap demikian. Hanya saja, jika berbicara secara probabilitas alias kemungkinan, hal tersebut memang mungkin terjadi melihat posisi Indonesia yang berada di tapal kuda ini. Membaca ramalan Jayabaya memang sama sekali tidak mudah, karena seperti yang sudah disinggung di atas tadi, untayan-untayan baitnya penuh dengan kiasan, seperti ramalan Jowo Kalungan Wesi, yang diartikan orang-orang sebagai Pulau Jawa terbangunnya rel sehingga mirip kalung. Soal Jawa terbelah juga bisa dipandang secara berbeda. Iya, alih-alih memprediksi Jawa terpecah secara fisik, ramalan Jayabaya itu bisa diartikan sebagai kondisi masyarakatnya yang demikian. Ambil saja contoh nyata, Pilpres. Masyarakat nyatanya memang terpecah menjadi dua kubu, di mana hal tersebut tak hanya tentang pilihan pemimpin, tetapi menyerempet ke ranah kehidupan yang lain. Perbedaan ideologi dan pandangan yang membuat masyarakat seolah terpecah menjadi dua, pada hakikatnya yang begini justru lebih menakutkan dari fisik Pulau Jawa yang benar-benar terbelah. Sampai sekarang masih menjadi misteri memang. Namun jika ditelisik lebih jauh lagi, Gunung Slamet memiliki mitos yang menyebar dari mulut ke mulut warga di lereng sekitarnya. Salah satu mitos yang akrab di warga lereng Slamet yakni terbelahnya Pulau Jawa jika gunung yang memiliki ketinggian 3.428 meter itu meletus besar. Seperti kata-kata warga di lereng Gunung Slamet, "Jare wong tuwo neng Slamet jeblok gede iso membelah Pulau Jawa. Soalnya kan memang secara geografis pas di tengah-tengah laut pantai selatan dan utara." Yang artinya, kata orang tua, kalau Slamet meletus besar bisa membelah Pulau Jawa. Mitos tersebut jika dihubungkan dengan Gunung Krakatau seolah bukan hal yang mustahil. Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda. Pada 27 Agustus 1883 silam meletus dahsyat. Akibat letusan tersebut, tercipta awan panas dan gelombang tsunami yang menyebabkan sekitar 36.000 jiwa tewas. Konon, suara letusan yang ditimbulkan dari Krakatau itu terdengar sampai di Australia dan Pulau Rodrigues dekat Afrika. Para ahli menyebut daya Krakatau yang mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II. Para peneliti juga menyebut jauh sebelum letusan tahun 1883 Krakatau pernah meletus hebat dan membuat Pulau Jawa dan Sumatera terpisah. Lalu bagaimana dengan Gunung Slamet? Warga tentu berharap Slamet tetap sedia kala, adem ayem, tidak meletus besar seperti kata-kata orang tua dulu. Slamet itu ya selamat, yang artinya menyelamatkan. Pemberian nama Slamet sendiri diyakini mengandung doa dan harapan. Gunung Slamet diharapkan tetap membuat warga yang tinggal di lerengnya selamat dan jauh dari mara bahaya. Ramalan terkait pecahnya Jawa, hal itu tentu kembali kepada masing-masing orang. Apakah percaya ataukah hanya dijadikan bait zaman lampau yang tak akan pernah terjadi? Namun soal persatuan zaman sekarang, ya miris memang. Adakah yang berpikir jika mungkin itukah yang sebenarnya dimaksudkan Jayabaya dalam ramalannya? Perpecahan ideologi yang tentu menghantui keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, demikianlah sekelumit kisah terkait ramalan Jayabaya tentang terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian. Saya kreator video Cerotapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada channel ini. Akhir kata, terima kasih
Sampai jumpa.